Cerita dimulai di sebuah kampus ternama di kota besar. Pak Arman, seorang dosen di bidang manajemen bisnis dan keuangan, dikenal sebagai akademisi yang cerdas dan dihormati oleh mahasiswa serta koleganya. Di awal adegan, dia sedang mengajar dengan gaya yang karismatik, membahas konsep strategi bisnis dan bagaimana integritas menjadi dasar dari kepemimpinan yang baik. Pak Arman tampak puas dengan kehidupannya yang sederhana namun bermakna sebagai seorang dosen. Namun, di tengah rutinitas ini, dia menerima telepon mendadak dari salah satu mantan mahasiswanya yang bernama Benny, pendiri Tech Future, sebuah perusahaan startup teknologi. Benny terlihat putus asa. Tech Future, yang semula berkembang pesat, kini terancam bangkrut. Benny, yang menganggap Pak Arman sebagai mentornya, memohon agar Pak Arman datang ke kantornya untuk memberi nasihat atau bahkan mengambil alih kepemimpinan sebagai CEO sementara. Awalnya, Pak Arman ragu. Ia tidak tertarik untuk terjun ke dunia bisnis yang penuh tekanan dan intrik. Namun, rasa tanggung jawab terhadap Benny, serta dorongan dari istrinya, Maya, yang selalu mendukung karirnya, membuat Pak Arman akhirnya menerima tawaran tersebut. Pak Arman tiba di kantor Tech Future yang megah, tetapi suasananya sangat tegang. Disinilah Pak Arman bertemu dengan para eksekutif perusahaan, termasuk Fiona, seorang direktur keuangan yang dingin dan ambisius, serta Andi, kepala pengembangan produk yang idealis tetapi tertekan oleh keadaan perusahaan yang semakin memburuk. Dari pertemuan awal ini, Pak Arman segera menyadari bahwa Tech Future sedang berada di ambang kehancuran finansial. Pak Arman memutuskan untuk melakukan audit cepat dan menemukan bahwa masalah perusahaan jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Utang perusahaan menggunung, produk mereka gagal mendapatkan momentum di pasar, dan investor mulai kehilangan kepercayaan. Selain itu, ada kecurigaan bahwa beberapa karyawan senior sedang diam-diam bekerja untuk pesaing terbesar mereka, Innovartech, yang dipimpin oleh pengusaha misterius bernama Davin. Pak Arman juga menyadari bahwa ada sabotase yang sedang terjadi dalam tubuh Tech Future, dan Fiona tampak terlibat di dalamnya. Pak Arman semakin curiga ketika dia mendengar kabar dari seorang staf junior bahwa beberapa data keuangan perusahaan tiba-tiba hilang atau dimanipulasi. Keadaan semakin rumit ketika investor utama, Pak Suryo, memberikan ultimatum kepada perusahaan. Jika Tech Future tidak menunjukkan kemajuan dalam 30 hari, maka dia akan menarik seluruh investasinya. Di sisi lain, hubungan Pak Arman dengan Benny mulai memburuk. Benny merasa bahwa Pak Arman terlalu lamban dalam membuat keputusan dan terlalu mengandalkan pendekatan yang akademis, bukan praktis. Ketegangan meningkat ketika Benny mulai memikirkan tawaran dari Davin untuk menjual Tech Future secara diam-diam, sebuah langkah yang bisa menyelamatkan keuangannya sendiri tetapi menghancurkan visi perusahaan. Pak Arman, yang mulai merasakan tekanan yang belum pernah dia alami di dunia akademis, menyusun rencana darurat. Dia mengumpulkan beberapa mahasiswa yang dulu ia bimbing dan sekarang bekerja di industri, meminta bantuan mereka untuk menyelidiki lebih dalam situasi perusahaan, terutama untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Pak Arman segera menemukan bahwa Fiona tidak hanya memanipulasi data keuangan, tetapi juga diam-diam bekerja sama dengan Davin untuk menghancurkan Tech Future dari dalam. Dia merancang strategi pengambil alihan secara perlahan, dengan membuat perusahaan terus merugi agar sahamnya jatuh dan mudah diakuisisi oleh Innovartech. Saat Pak Arman hendak mempresentasikan temuannya kepada Benny dan direksi, Fiona dengan licik menjebak Pak Arman dalam sebuah skandal finansial. Dia menggunakan aliran dana ilegal yang ia buat, lalu memalsukan bukti seolah-olah Pak Arman terlibat dalam penggelapan dana perusahaan. Hal ini menyebabkan Pak Arman hampir kehilangan kepercayaan dari Benny dan para direksi. Di sisi lain, tekanan semakin besar ketika karyawan yang loyal kepada perusahaan mulai kehilangan harapan. Beberapa dari mereka berhenti, dan proyek-proyek utama mulai terbengkalai. Investor utama juga mulai menunjukkan tanda-tanda akan menarik dukungannya secara total. Pak Arman berada di titik terendah dalam karir barunya sebagai CEO. Dengan waktu yang terus berkurang, Pak Arman bertemu secara rahasia dengan beberapa mahasiswa dan alumni yang telah mengumpulkan bukti kuat tentang konspirasi Fiona dan Innovartech. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tech Future adalah dengan mengungkap pengkhianatan ini secara publik di hadapan para investor. Pada hari presentasi kepada para investor, suasana tegang. Fiona siap untuk menjatuhkan Pak Arman dengan bukti palsunya. Namun, tepat sebelum Fiona memulai serangannya, Pak Arman dengan tenang memaparkan semua bukti pengkhianatan Fiona, termasuk komunikasi rahasia antara Fiona dan Davin. Investor yang semula ragu, kini terkejut dengan pengkhianatan yang terjadi di dalam perusahaan. Di detik-detik terakhir, Fiona mencoba melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi polisi telah dipanggil oleh tim Pak Arman. Fiona ditangkap, dan para investor kembali menaruh kepercayaan pada Pak Arman. Setelah Fiona ditangkap, Tech Future mulai bangkit kembali. Dengan bantuan Benny yang akhirnya menyadari kesalahannya,
mereka berhasil merumuskan strategi baru untuk menyelamatkan perusahaan. Pak Arman, yang pada awalnya tidak yakin apakah dia bisa berhasil di dunia bisnis, sekarang mulai memahami bahwa integritas, strategi, dan kepemimpinan yang berfokus pada orang-orang adalah kunci sukses dimanapun, baik di kelas maupun di dunia korporat. Cerita diakhiri dengan Pak Arman yang kembali berdiri di depan kelas, mengajar mahasiswanya tentang pengalaman hidup nyata yang dia dapatkan dari perjalanannya sebagai CEO. Dia sekarang menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana, dihormati tidak hanya sebagai seorang dosen, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang telah melalui api dan keluar sebagai pemenang. Kisah ini menggambarkan bagaimana dunia akademis dan dunia bisnis dapat saling melengkapi, dan bagaimana keteguhan moral serta kecerdasan strategis dapat menghadapi berbagai bentuk pengkhianatan dan tantangan yang berat.